Google Pixel 3, iPhone 12 mini, dan Zenfone 8 adalah beberapa smartphone compact yang menarik perhatian saya dan bikin saya suka dengan smartphone yang punya ukurannya kecil-kecil. Hai, apa kabar? Ya, nyari smartphone compact atau kecil di zaman sekarang itu bukan perkara mudah ya, karena kayaknya brand smartphone tuh berlomba-lomba ngegedein layar HP mereka setiap mereka nge-launching HP baru. Setiap tahunnya itu palingan cuman sekitar 5% aja HP baru yang dirilis punya ukuran yang compact atau yang kecil. Kayak di 2019 itu ada Samsung Galaxy S10e, terus ada Google Pixel 4, terus apa lagi ya? Bahkan saya sampai susah nyebutinnya. Di 2020 ada iPhone SE 2020, iPhone 11 Pro, Pixel 4a, Pixel 5. Di 2021 itu ada iPhone 13 mini, dan ini si Zenfone 8. Ukuran compact yang saya maksud di sini sebenarnya nggak ada patokan khusus ya, tapi saya sederhanakan aja. Ukuran compact yang saya maksud itu adalah punya layar di bawah 6 inch, karena kalau udah di atas 6 inch menurut saya udah lumayan gede. Jadi saya tuh kemarin sempat iseng gitu bikin polling di YouTube community saya yang menanyakan ke para netizen yang budiman, berapa sih layar handphone yang ideal buat mereka? Dan hasilnya ternyata cukup mengejutkan buat saya, karena dalam hasil polling tersebut banyak yang ngasih jawaban itu rata-rata pengennya punya HP yang di bawah 6 inch, itu hampir 50%. Saya pikir di 2021 ini penggemar handphone kecil tuh udah jarang, ternyata masih banyak. Nah, ini nih harus dilihat hasil polling ini nih sama brand, karena ternyata ya di 2021 ini masih banyak loh orang yang menginginkan punya HP dengan ukuran layar yang kecil. Karena menurut saya HP dengan ukuran yang compact atau kecil itu punya nilai lebih dibandingkan dengan HP yang ukurannya gede-gede. Pertama, ini udah jelas dalam sisi kemudahan penggunaan. HP compact tuh lebih enak ya buat dipakai, terutama buat dipakai dengan satu tangan. Kayak lebih mudah sama lebih simple aja gitu. Buat orang yang kerjaannya mobile kayak saya, pakai HP compact tuh rasanya nikmat banget. Karena kalau mau pakai satu tangan mudah, mau narik panel notifikasi juga nggak ribet ya, sampai harus ke atas banget gitu. Dan kalau nggak lagi dipakai, ya tinggal disimpan aja di saku, dan rasanya tuh nggak ada yang ngeganjel dibandingkan dengan HP yang ukuran layarnya gede-gede. Yang kedua, jelas HP compact tuh rata-rata merupakan HP yang anti mainstream. Jelas ya anti mainstream karena secara jumlah di pasaran juga kan dikit, jadi otomatis nggak banyak tuh yang make. Buat saya yang suka dengan HP yang anti mainstream itu tuh berasa eksklusif banget gitu. Bakal banyak orang yang nggak tahu dengan HP yang kita pakai dan biasanya tuh nanyain kayak HP apaan tuh Ren? Atau kayak wah iPhone 12 mini ternyata ukurannya kecil banget ya. Dan kalau begini tuh kan jadi berasa eksklusif gitu. Keuntungan ketiga dari HP dengan layar compact adalah kerapatan piksel layar yang jadi lebih rapat. Dengan ukuran layar yang kecil, maka otomatis akan menghasilkan kerapatan layar atau piksel per inch yang jauh lebih rapat jika dibandingkan dengan HP lainnya dengan resolusi yang sama tapi punya ukuran layar yang lebih besar. Contohnya gini, Zenfone 8 yang punya ukuran layar 5,9 inch dengan resolusi Full HD atau 1080 itu punya kerapatan piksel sebesar 446 ppi. Hal ini akan lebih tajam jika dibandingkan dengan Samsung Galaxy S20 FE yang punya ukuran layar 6,5 inch dan pada akhirnya punya kerapatan piksel 407 ppi aja. Otomatis, apa yang ditampilkan sama layar Zenfone 8 ini lebih tajam jika dibandingkan dengan Samsung Galaxy S20 FE. Next, secara fungsional sehari-hari, smartphone dengan ukuran compact itu juga nggak kalah ya dibandingkan dengan smartphone yang berukuran besar. Interaksi kalian dengan smartphone dalam sehari-hari itu paling sering pakai aplikasi apa sih? Rasanya nggak jauh dari WhatsApp, Instagram, nonton di YouTube, nonton di Netflix, main game, sama buka aplikasi marketplace paling ya. Untuk penggunaan sehari-hari seperti yang media sosial, streaming film, dan buka-buka marketplace, rasanya cukup aja tuh dengan layar di bawah 6 inch. Tapi ya nggak selamanya ya pakai HP compact itu menarik gitu, karena ada satu kekurangan yang terbesar yang mungkin bakal bikin orang males pakai HP dengan ukuran compact. Kekurangan terbesar dari HP compact yang saya rasain tuh adalah di kapasitas baterainya. Karena ukuran bodinya yang kecil, HP-HP dengan ukuran compact tuh biasanya cuma muat dipasangin baterai yang kecil-kecil juga. Ya paling banter berkisar 2.500-an sampai mentok 4.000 mAh aja. Yang imbasnya, si HP itu jadi sahabatan banget sama yang namanya charger atau juga power bank. Tapi ini sih lebih ke cara penggunaan juga kali ya.
Karena buat skenario saya, dari sekian banyak HP compact yang saya punya, itu setidaknya bisa bertahan sekitar 18 jam sehari, dengan rata-rata screen on time lebih kurang 3,5 sampai 4 jam, dan menurut saya ini udah cukup-cukup aja. Karena basically saya tuh nggak pernah main game di HP. Beda cerita ya buat user yang hobinya main game di HP, mungkin lebih baik ngindarin aja nih HP yang ukurannya kecil. Selain layarnya kecil, baterainya juga kecil. Oke, itu dia tadi beberapa alasan yang menurut saya kenapa sih HP yang punya ukuran compact itu lebih menarik dibandingkan dengan HP yang punya ukuran mainstream yang gede-gede. Dan menurut kalian, HP itu idealnya punya ukuran layar berapa sih? Dan saat ini kalian pakai HP dengan ukuran layar berapa? Coba deh tulisin di kolom komentar, saya pengen tahu tuh. Dan mungkin segini aja ya untuk video kali ini. Makasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye. Zenfone 8 5,9 inch. Ini 5,4 inch. Si Pixel 3 ini 5,6 inch. Kecil-kecil semua.